Kesolehan masyarakat yang akan terbentuk berbeda dengan masyarakat yang jarang berzakat tuh biasanya mungkin kriminalitasnya bisa lebih tinggi dan seterusnya. Jadi lebih aman relatif kalau satu komunitas itu mereka gemar mengeluarkan zakat infak sedekah. Bahkan yang ketiga, kedudukan zakat dalam Islam itu dihukumi kafir bagi orang yang tidak mau berzakat yang dia mengingkari zakat, seperti dalam surat Fussilat ya. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi neraka wel bagi orang musyrik, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar kepada hari akhir. Yang keempat adalah zakat dengan sholat itu digandeng dalam Al-Quran dalam 27 tempat. Ini banyak loh jumlah ini. Artinya wa aqimus sholata wa atuz zakat, digandeng antara sholat dengan zakat. Ya, dalam satu ayat itu di Al-Quran itu ada 27 kali Allah sebut. Ini apa maknanya? Maknanya adalah sebenarnya antara sholat dengan zakat itu jangan dipisah-pisah. Kan kalau sekarang itu masyarakat kesadaran akan sholat luar biasa tinggi, kesadaran akan zakat rendah gitu. Sekarang kan begitu. Ya, padahal dalam Al-Quran sholat dengan zakat 27 tempat loh digandeng jadi satu. Ini menggambarkan bukan main-main. Ini posisi zakat yang penting dan kita baru melihat sekarang berapa ya dari potensi zakat di tanah air yang terhimpun baru 10% ya, belum sampai 10%, masih jauh. Ya, hitungannya Basnas itu ya tahun 2017 aja ya. Nah, gampang ingetnya ya, 2016-2017 itu 217 triliun. Yang terhimpun tidak sampai 10 triliun. Cuman 5 atau 6 triliun. Jauh sekali. Sekarang udah potensinya sudah 300 atau 400 triliun gitu ya. Nggak tahu yang terhimpun sekarang berapa. Jadi ada gap di masyarakat. Kadang-kadang ada orang ya, orang kaya, rumahnya tingkat gitu ya, mobilnya banyak gitu ya, hartanya melimpah, didatangi oleh orang masjid, Bapak udah zakat belum? Dia jawabannya apa? Saya udah zakat tahun lalu. Dikiranya zakat cuma sekali, padahal zakat itu tiap tahun. Atau, oh saya udah fitrah. Ya, dikiranya zakat itu hanya fitrah, padahal ada zakat mal. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada gap. Kemudian yang kelima adalah bahwa zakat itu merupakan salah satu bangunan dari sistem ekonomi Islam. Jadi justru ini menjadi fundamentalnya dasar dari ekonomi Islam yang paling utama itu adalah zakat. Karena dia menyentuh yang kebutuhan yang paling mendasar, yaitu konsumtif. Ini zakat itu memang utamanya konsumtif. Ya, yang produktif iya gitu ya. Tidak ada isu, tetapi jangan sampai untuk produktif kemudian mengabaikan yang konsumtif. Jadi masyarakat yang miskin kelaparan seperti sekarang banyak yang tidak berdaya lantaran terdampak COVID gitu ya, umumnya tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa keluar ya dan seterusnya. Nah, dia dengan zakat itu bisa konsumtif gitu ya. Jadi nanti zakat itu ada yang konsumtif, ada yang produktif, harus diatur oleh nanti amil zakat. Makanya dalam zakat itu harus ada amil yang amanah dan profesional. Nah, perintah bayar zakat itu diturunkan oleh Allah di Madinah tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Di Mekah memang belum, waktu zaman Nabi masih di Mekah belum. Tapi kok ada ayat-ayat tentang zakat infak sedekah, betul. Tapi biasanya ayat-ayat itu ya hanya memuji orang-orang yang dermawan seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian hanya anjuran saja untuk bersedekah gitu ya. Tetapi belum menjadi satu kewajiban. Ya. Yang baru menjadi kewajiban itu ketika sudah ada di Madinah. Ya, ini dalil-dalil tentang wajibnya zakat Al-Baqarah ayat 43 atau ayat 103 ya. Bahkan atau 103 ini kita diperintahkan untuk menjemput ya, khudh min amwalihim. Ya, ambillah. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mengambil, menjemput ya, door to door. Nah, kalau sekarang menjemput tidak harus door to door, tapi bisa juga hand to hand ya, karena kita menggunakan perangkat teknologi umpamanya ya. Menggunakan sistem aplikasi gitu ya. Umumnya di Masjid Al-Ihsan bikin aplikasi Al-Ihsan, Masjid Al-Ihsan, dalamnya ada jadwal sholat, ada jadwal kajian, ada bayar zakat, ada infak, ada wakaf. Nah, jadi orang bisa menggunakan aplikasi itu dan lalu kita reminder setiap waktu. Nah, itu juga termasuk jemput ya. Jadi jemput bisa by sistem, bisa juga by person ya. Kemudian yang lainnya juga banyak, Al-An'am 141 dan di hadis juga banyak ya, mungkin saya skip aja. Nah, ini adalah sanksi dan hukuman bagi orang yang menolak zakat. Kalau ada orang yang muslim yang dia menolak zakat, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ya,
Orang yang punya harta, tapi dia memang enggan mengeluarkan zakat, maka dia berdosa. Dia tahu bahwa zakat itu wajib, maka dia berdosa. Ya, dan ini boleh diambil paksa oleh imam. Itulah kenapa dulu Abu Bakar menyiapkan satu pasukan khusus untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Karena Abu Bakar tahu betul bahwa orang yang memisahkan salat dengan zakat itu kafir. Ya. Itu diperangi. Dan yang ketiga adalah, nah, kalau diperangi tadi itu satu kolektif ya, jadi ada satu masyarakat, satu kampung gitu kan, mereka bikin spanduk, kami menolak membayar zakat. Nah itu wajib diperangi kalau yang seperti itu. Ya. Bahkan boleh dibunuh itu kalau mereka tidak mau membayar zakat. Nah kalau dia mengingkari kewajiban zakat, dia dianggap murtad. Dan ketiga golongan ini masuk neraka gitu ya. Kalau yang murtad ya tentu khalidina fiha abada. Oke, kemudian ini tadi dalil-dalilnya orang yang mengingkari zakat, karena orang yang mengingkari wajibnya zakat itu murtad. Ini surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7. Ya, kemudian yang poin 2, dia mampu tapi dia enggan karena pelit, maka dia berdosa. Dan imam pemerintah itu boleh mengambil paksa. Dan yang ketiga, jika satu kaum kolektif menolak zakat, maka mereka boleh diperangi. Ya. Ini dalil-dalil juga yang lain. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana adab menunaikan zakat. Ya. Dalam menunaikan zakat, ya Bapak Ibu, ya, jamaah sekalian, ya, tidak ada ibunya, ada mungkin ya. Ya. Jadi yang pertama adalah adab dalam membayar zakat. Yang pertama ikhlas. Ya, artinya ikhlas itu indikator minimalnya adalah ya, tidak boleh menyebut-nyebut, umpamanya saya kemarin udah berzakat nih Masjid Al-Ihsan 10 juta, oh, ya, disebut-sebut. Itu kita nggak boleh. Meskipun ketika membayarnya kita ya cantumkan nama kita, ya, karena zakat ini kan amil harus tahu ini dari siapa, karena kan nanti orang akan didoakan. Ya. Nah, jadi harus tahu gitu ya, meskipun nanti dia boleh berpesan, misalnya nanti tolong nama saya tidak usah disebut gitu ya. Nah, itu boleh. Sebenarnya disebut juga tidak apa-apa, karena ikhlas itu bukan berarti bahwa tidak disebut itu lebih ikhlas, belum tentu ya. Karena di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, ya, baik siang maupun malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, tidak takut dan tidak bersedih hati. Nah, apa namanya, sirron wa alaniyatan, ini artinya bahwa kita berderma itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, tergantung apa namanya, kira-kira mental kita lebih kuat, lebih nyaman yang mana. Yang penting kedua-duanya niatnya harus ikhlas. Dan kemudian indikator yang kedua itu tidak boleh menyakiti mustahik ya. Pokoknya ada orang yang punya ternak kemudian ngasih ternaknya sebagai zakat. Kalau kambing kan 40 ekor, dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi dikeluarkannya 1 ekor kambing. Kambingnya dipelihara oleh orang miskin gitu ya. Karena orang miskin itu kita hardik, kamu kan yang kemarin dapat zakat dari saya kambingnya tuh. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah harta zakat tersebut tidak boleh dibeli atau diambil lagi. Meskipun kita beli lagi, kita kasih ke orang fakir miskin berupa 1 ekor kambing, kemudian dia meliharanya kurang bagus, sehingga kambingnya menjadi kurus gitu kan. Terus saya beli lagi nih kambingnya, itu nggak boleh. Ya. Yang ketiga, nah ini juga penting, jangan mengumpulkan orang untuk datang ke rumah. Ya, tetapi hendaknya langsung kita bagikan ke tempat-tempat tinggal mereka satu persatu. Itu makanya nih sekali lagi nih peran amil sangat penting ya, apalagi sekarang kan untuk mengantar itu banyak medianya, ada apa namanya ojek online ya sekaligus membantu mereka gitu ya, ada ya macam-macam lah, banyak lah ya, ada jasa pengantaran dan pengiriman barang yang lain dan seterusnya. Yang keempat, zakat itu dikeluarkan dari harta yang terbaik, hasil usaha terbaik dan yang paling dicintai. Artinya jangan sampai ya mengeluarkan zakat kalau bentuknya uang, itu uang yang udah sobek-sobek, yang udah nggak laku gitu ya. Ini buat zakat aja deh. Atau kalau zakatnya ternak, ternak yang udah sakit-sakitan, yang udah mau mati gitu ya, dikeluarkannya zakatnya itu nggak boleh. Tapi harus yang terbaik. Yang kelima, nah ini juga penting, zakat itu disalurkan melalui amil zakat yang amanah dan profesional. Jadi cari amil yang apa namanya, seperti kalau Masjid Al-Ihsan boleh bermitra dengan lembaga amil zakat yang besar gitu ya. Kalau memang masih belum mampu untuk mengelola sendiri,
nanti bisa kerjasama dengan lembaga amil zakat yang besar, yang profesional, nanti untuk membantu bikin program untuk bagaimana menyalurkan zakat secara efektif ya, dan juga tepat sasaran, dan kemudian manfaatnya luas kepada para mustahik itu ya. Kemudian yang keenam, dalam zakat itu kita dianjurkan membaca doa. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat mal kita, kita baca doa ini. Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Nanti biasanya amil akan membimbing kalau kita ketemu sama amil, ya harus hafal doa ini. Nanti baru amil akan membalas doa kita ya dengan doa dari amil. Ya, karena amil itu salah satu tugasnya itu mendoakan. Nah ini kan dalam Al-Quran surat At-Taubah tadi itu dicantumkan oleh Allah ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Doakan mereka. Nah doanya apa? Ya, Pak, saya membayar zakat nih, ini zakat saya. Oh ya, saya terima. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Ini doa dari amil untuk orang yang membayar zakat. Nah, yang kedelapan, bayar zakat itu adabnya adalah mensegerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, meskipun kita boleh memanage ya, memanage untuk kebutuhan-kebutuhan zakat yang memang sudah bergulir, ya, beasiswa apa segala macam kan bergulir itu setahun. Jadi dana zakat itu disisihkan buat kebutuhan setahun itu ya boleh. Ya. Kemudian yang kesembilan, dianjurkan dalam memberi zakat itu menjadikan fuqara menjadi mampu. Ya, artinya tadi ya, boleh dana zakat kita belikan modal kerja produktif ya, seperti gerobak buat jualan ya, atau kemudian sekarang kita belikan gitu ya, alat-alat mereka bisa, sekarang Ramadan kan banyak yang jualan takjil gitu ya. Nah, kita menyediakan ini, belikan kompor umpamanya untuk mereka bisa membuat makanan takjil yang mereka jual dan seterusnya. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah hartanya itu harus halal dan thayyib, ya, tidak sah mengeluarkan zakat dari harta yang haram, ya, hasil korupsi, ya, itu namanya pencucian uang, ya, atau dari usaha-usaha yang tidak halal. Dalam hadis Nabi bersabda, la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah. Maka zakat dari bank konvensional, dari pabrik rokok itu tidak bisa. Ya. Yang kedua adalah bersifat produktif. Nah, jadi artinya bahwa harta yang bersifat produktif seperti pengembangan usaha, investasi, saham, ya, perdagangan, baik yang dikelola oleh kita sendiri ataupun diwakilkan oleh orang lain, itu maka wajib dikeluarkan zakat. Ya, meskipun demikian ada juga yang tidak produktif tapi dikeluarkan zakatnya, seperti emas. Emas itu tidak produktif tapi wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Jadi kalau orang sudah punya 100 gram, tahun lalu sudah mengeluarkan zakatnya dalam bentuk rupiah, tahun ini keluarkan lagi nggak? Tetap keluarkan. Ya, makanya ada ungkapan bahwa harta itu ya yang tidak produktif dia akan dimakan oleh sodakoh. Gitu ya. Maka ini anjuran bahwa dalam harta itu harus diproduktivitaskan. Bukan tidak boleh nyimpan emas, boleh ya, sebagai menjaga nilai mata uang yang mungkin Bapak Ibu miliki. Ini rupiahnya atau ini potensi COVID-nya seperti ini, berapa bulan ke depan khawatir nilainya semakin hancur gitu ya, maka dialihkan asetnya ke emas, boleh nggak? Boleh. Ya. Walaupun tadi ya emas punya sisi negatif, tidak bisa diproduktivitaskan. Yang ketiga adalah milkutam, milik penuh. Ya, atau berkuasa menggunakan harta tersebut. Milik penuh pun, kalau yang dimaksud milik penuh itu apa? Harta itu adalah harta milik saya. Bukan umpamanya ada orang invest ke saya, Pak, nih saya mau kerja sama-sama Bapak nih, saya invest 100 juta nih, tolong Bapak putar nanti bagi hasilnya setiap sekian periode sekali, kita bagi 2 gitu ya. Nah itu kita tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta itu. Kalau saya sebagai pengelola uangnya ya. Kenapa? Karena itu bukan harta saya. Yang wajib mengeluarkan zakatnya siapa? Si yang punya uang, si investornya gitu. Kecuali kalau investornya sudah bilang ke saya, Pak, itu uang saya yang di Bapak, tolong jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Maka kita sebagai wakil dari investor boleh memotong 2,5% dari 100 juta, yaitu 2,5 juta, kemudian kita salurkan ke lembaga zakat.
Kalau yang berkuasa menggunakan harta tersebut, contohnya saya punya uang, tapi dipinjam orang gitu. Itu milik saya, uang saya, tapi saya nggak bisa menggunakan uang itu. Kenapa? Karena dipinjam orang. Gitu. Maka pada saat itu saya tidak wajib mengeluarkan zakat. Apalagi ya pinjemnya, kemudian kita nggak tahu kapan dia akan bayarnya. Ya, maka itu dikecualikan, kecuali nanti ketika dia bayar, ya baru kita keluarkan zakat. Kecuali kalau umpamanya kita bisa menarik setiap waktu, ya seperti di investasi, ya investasi dalam bentuk uang gitu ya, di reksadana atau di apa segala macam, ya maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat mencapai nisab. Tadi nisabnya sudah kita kupas 85 gram, ya. 85 gram itu dari 20 dinar, ya. Hadis Nabi, dan 1 dinar adalah 4,25 gram. Ya, sehingga kita kalikan aja 4,25 dikali 20, ketemulah angka 85. Ya. Kemudian yang kelima, surplus dari kebutuhan primer. Ini contohnya begini. Saya punya rekening gitu kan. Rekening saya ini rekening gaji. Ya, dari perusahaan masuk ke saya, tak gitu ya. Kemudian dari situ itu yang dipakai buat kehidupan sehari-hari. Akhir bulan habis dia. Nanti begitu waktu gajian terisi lagi gitu. Ini tidak dihitung sebagai zakat mal. Kecuali tadi yang pertama adalah zakat penghasilan. Ketika kita dapat penghasilan mencapai nisab, nanti akan kita kupas berapa nisabnya. Itu kita wajib mengeluarkan zakat atas penghasilan kita. Tapi dari mal, dia bukan simpanan. Kalau simpanan itu saya punya rekening ini, ya rekening yang menampung gaji dan juga untuk kebutuhan saya sehari-hari. Saya punya rekening yang lain untuk saving gitu ya. Dari setiap saya gajian, sekian persen saya masukkan ke saving, sampai angkanya mencapai nisab gitu. Nah itu baru yang di situ yang saya keluarkan zakatnya. Gitu ya Bapak-Bapak, yang bisa difahami ya. Jadi jangan nanti merasa berat, wah nih saya habis setiap bulan ini Ustaz, gimana nih? Itu nggak wajib zakat. Dan yang keenam, terbebas dari hutang. Kurangi dulu hutang. Tapi hutang yang dimaksud di sini adalah kalau kita sebagai pegawai, hutang yang jatuh tempo pada bulan ini. Jangan akumulasi hutang ke depan, karena kan kita biasanya kan kendaraan mungkin nyicil, rumah mungkin nyicil gitu ya. Maka hutang yang jatuh tempo bulan ini, sekarang bulan Mei umpamanya gitu ya, 2020, keluarkan dulu tuh hutang-hutang kita, hutang cicilan rumah, ya rumah, selama rumah itu rumah yang kita tempati gitu ya, itu boleh menjadi pengurang ya. Dan, atau juga yang lain, tapi bukan kebutuhan barang-barang yang mewah ya. Kalau barang-barang AC, TV, kulkas itu tidak bisa menjadi pengurang ya, karena itu sudah bukan primer lagi gitu ya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah sudah haul. Haul itu sudah genap setahun hijriah. Ingat ya Bapak Ibu, setahun hijriah bukan setahun Masehi. Setahun hijriah itu, kalau Masehi kan 365, kalau hijriah itu kan ada selisih 11 hari. 354 ya, 354 hari. Ya, ada selisihnya, maka yang paling mudah dan paling gampang mengingatnya itu adalah Ramadan gitu ya. Kalau bulan-bulan Rabiul Awal, Jumadil Akhir, mungkin kita ngingatnya agak sulit. Maka tadi mungkin masyarakat kita kenapa banyak mengeluarkan zakat di bulan Ramadan ya, karena memang paling gampang untuk mengingatnya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi tolong yang belum menghitung hartanya, tolong dihitung ya. Berapa tabungan yang dimiliki di rekening tabungan, berapa deposito gitu ya, berapa mungkin emasnya, berapa mungkin investasi tempat lain, mungkin punya reksadana atau punya sukuk ya, atau punya unit link syariah gitu ya. Itu dihitung semuanya. Kalau jumlahnya sudah mencapai 85 gram dengan harga emas sekarang 800.000, itu berarti sekitar 68 juta. Jadi kalau simpanan Bapak Ibu sekalian sudah mencapai 68 juta rupiah, maka itu wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab 85 gram dengan harga emas sekarang 800.000, itu berarti 68 juta. Jadi kalau sudah mencapai lebih daripada itu, wajib dikeluarkan zakat. Ustaz, bagaimana harta saya tahun lalu 100 juta umpamanya. Nah, sekarang bertambah, tapi bertambahnya bertahap. Closing di Ramadan ini 150 juta. Berapa harus zakat yang harus saya keluarkan? Jadi total, Bu. Karena itu namanya mal mustafat, yang bertambah berkurangnya itu dihitung di saldo akhirnya. Saldo akhirnya 150 juta ya, kalikan 150 juta dikali 2,5% gitu.
3.750.000 akan keluar angkanya sekian. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong yang ibu-ibu juga yang punya emas gitu ya, perhiasan, itu dikeluarkan zakatnya, kecuali kalau emasnya tidak mencapai nisab. Pak Ustadz, saya punya emas cuma 20 gram, wajib zakat nggak? Tergantung, ibu punya tabungan nggak? Enggak, gitu kan. Kalaupun punya paling hanya 5 juta, 10 juta gitu ya. Kalau diakumulasi juga nggak sampai ke nisab gitu ya. Berarti belum wajib mengeluarkan zakat meskipun dianjurkan untuk tetap infak sedekah gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, secara umum Bapak Ibu, zakat itu terbagi menjadi dua ya, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Ya. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kalau zakat fitrah, yaitu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat kita di bulan Ramadan menjelang akhir Ramadan. Ya, meskipun tadi bahwa zakat fitrah itu bisa dikeluarkan lebih awal. Ya, dalam lebih awal itu artinya di awal Ramadan itu boleh. Sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 ya, yang dikeluarkan 16 April yang lalu. Jadi zakat fitrah boleh dikeluarkan dari sejak awal Ramadan. Itu boleh. Jadi ini buat masjid juga sudah bisa menghimbau nih DKM Alihsan ya, untuk menghimbau ke masyarakat ya, jangan lupa zakat fitrahnya gitu ya. Dan sudah boleh ditunaikan dari sekarang. Waktu sunnahnya adalah waktu matahari terbenam ketika di hari akhir Ramadan. Waktu wajibnya sebelum melaksanakan sholat Id. Ya, tapi sekali lagi kalau kita mengeluarkan waktunya sudah sangat mepet, ya itu kasihan DKM-nya, kasihan amilnya ya yang dia akan kelimpungan ya kalau semua baru menunaikan pada malam takbiran ya. Sementara semua juga harus disalurkan pada malam itu juga. Nah ini kan manajemen waktunya itu agak rumit. Saya biasanya kalau ke teman-teman saya menyarankan kita ngasih pengumuman di masjid itu. Umpamanya kita closing pada tanggal atau pada malam takbiran kita closing jam 21.00 gitu ya, tergantung kesiapan panitia, atau pukul 22.00. Setelah itu panitia tidak menerima lagi, artinya jamaah silakan menyalurkan sendiri kepada fakir miskin. Gitu. Tapi kalau mau lewat masjid, maka disalurkannya sebelum jam segitu, umpamanya. Itu tidak mengapa, boleh, karena kita bukan mempersulit jamaah, tidak, tapi kita melihat kemampuan kita. Karena nanti amil itu bertanggung jawab. Sekiranya zakat itu tidak terdistribut pada saat sholat Idul Fitri, masih nyisa, itu berdosa. Nah, jadi lihat kemampuannya gitu ya. Dan kita boleh seperti tadi. Atau juga kalau yang transfer rekening, kita juga harus ada batasan closingnya. Transfer rekening zakat diakui dan hanya diterima sampai pukul 21.00 malam takbiran. Lewat dari itu panitia tidak bertanggung jawab. Jadi ada disclaimer-nya gitu. Karena kadang-kadang seperti ada beberapa lembaga begitu, dia konsultasi, Ustaz ini gimana nih? Kita baru tahu setelah sholat Idul Fitri, kita ngecek rekening, ada rekening zakat fitrah masuk cukup besar gitu kan. Jadi banyak yang bayar, karena mungkin orang bingung juga, zakat kemana nih, baru inget. Akhirnya transfer ke lembaga zakat, dan akhirnya baru ngebuka setelah sholat Id gitu ya. Nah ini memang kalau bisa memang ada sistem. Cuma saya tanya ke teman-teman agak sulit ya. Sistem umumnya ada rekening khusus zakat fitrah di lembaga zakat, yang rekening itu bisa close kalau umpamanya pukul 21.00. Artinya orang yang transfer ke situ dia akan ditolak, nggak akan sampai. Nah, cuma itu agak susah ya. Pertama, banknya juga libur ya kalau udah sehari 2 hari menjelang Idul Fitri. Dan yang kedua, secara sistem juga mungkin belum tahu, agak sulit lah ya. Jadi tapi dicari aja mekanismenya. Misalnya meskipun udah dikasih warning seperti itu, mungkin kita tampungan rekening untuk menerima zakat fitrahnya itu yang mungkin yang ada mobile bankingnya gitu, yang selalu bisa dicek setiap waktu sampai sebelum sholat Id gitu kan. Dan kita langsung juga bisa menyalurkan ke tempat-tempat, langsung salurkan ke yayasan, ke panti asuhan, itu boleh. Pada zakat fitrah 5 juta, langsung aja transfer 5 juta ke panti asuhan A gitu kan. Itu nggak apa-apa sebelum sholat Id. Makanya itu juga dalam sholat sunat Idul Fitri ya, itu anjurannya kita sholatnya agak diperlama, dalam arti jangan langsung waktu syuruk kita menyelenggarakan sholat, agak siangan dikit lah gitu, jam 7 gitu baru sholat Id gitu ya. Nah, kalau yang selain zakat fitrah, ini saya supaya gampang membaginya, zakat terbagi dua saja, fitrah sama mal.
Nah, kalau mal ada emas dan perak, tabungan, perniagaan. Sebenarnya perniagaan atau perdagangan ini sendiri, tapi saya gabungkan ke zakat mal. Kenapa? Karena dia eh, secara objeknya saja dikaitkan dengan fitrah saja. Jadi terbagi dua, ada fitrah, ada mal gitu. Kalau fitrah ya hanya terkait Ramadan, kalau mal pokoknya semua harta yang sifatnya semua zakat yang keluar dari yang dikeluarkannya itu adalah wujudnya harta. Baik hartanya itu dari uang, dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan dan lain sebagainya, ya. Dan seterusnya. Oke, mari kita kupas. Ini zakat fitrahnya. Zakat fitrah ini memang tadi ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan satu sok-sokan ya min syair ya dari satu sok itu ya ada yang menghitung 2,176 kilogram ya, ada juga yang menghitung pas 2,5 kilogram ya, karena ada yang menghitung satu sok itu sama dengan 4 mud ya, satu mud itu ya itu beratnya 675 gram ya, 625 atau 675 gram. Nah, 6 ya sekian lah pokoknya. Nah, itu kemudian dikalikan 4, maka jumlahnya pas 2,5 kilogram. Nah, ada juga yang menghitungnya lebih daripada itu. Ada yang menghitungnya 3 kilogram gitu. Sebagian teman-teman ada teman yang kemudian pernah di Madinah dan dia eh, punya gantang mut ya, punya gantang mut yang digunakan oleh orang Madinah. Jadi kayak literan tapi bentuknya kuncup gitu. Kuncupnya. Kalau literan kan dia datar gitu ya, sama antara bawah dengan atasnya. Kalau mut itu dia bawahnya lebar, atasnya kuncup. Nah, orang Arab itu kalau mengambil beras atau mengambil gandum, itu diambil kayak kita ngambil literan, tapi dia kalau orang kita kan diratain, srek gitu ya. Kalau dia enggak, orang Arab tuh enggak, tetap ngunclup dia. Makanya dia gantangnya begini, agak lancip gitu ya. Jadi nguncupnya ada lebih dikit. Nah itu ternyata hitungan beberapa teman itu adalah bukan 2,5 kilogram, tetapi 3 kilogram gitu ya. Nah ini itu ijtihadi, terserah kita menggunakan 2,5 kilogram juga tidak salah karena itu sudah menjadi hitungan umum ya di masyarakat dan juga di hampir semua negara. Tapi mau pakai yang mau 3 kilogram dilebihkan juga tidak mengapa. Jadi silakan aja itu yang mana. Dan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya harus dikeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai lupa seluruh anggota keluarga. Ya, jangan lupa orang tua kita kalau belum ya, anak kita, istri kita ya. Dan orang yang menjadi tanggungan kehidupannya dalam kehidupan kita, maka keluarkan zakat fitrahnya setiap bulan. Di akhir bulan Ramadan ya, satu orang itu 2,5 kilogram. Mungkin dengan harga beras sekarang atau 3,5 liter. Harga beras sekarang kan yang lumayan itu kan per liternya adalah 11.000 ya. 11 kali 3 liter aja sudah 33.000. Kemudian tambah setengah liter ya kurang lebih jadinya 40.000. Jadi sekarang minimal yang mengeluarkan zakat fitrah itu per kepala itu adalah 40.000 rupiah ya. Mau lebih bagus. Saat saya makannya pakai beras yang lebih murah dari itu, boleh nggak saya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga yang lebih murah? Boleh. Ya, pokoknya dia mengeluarkan, ya dia membelinya zakat yang seliternya 10.000. Jadi 3,5 liter, tadi konversi 2,5 kilogram itu sama dengan 3,5 liter, berarti dia hanya 35.000. Boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya lebih baik lebih daripada kurang gitu ya. Ya, apalagi buat zakat ini kita memang memberikan kepada fakir miskin, tapi sebenarnya kita memberikan kepada Allah. Ya, niatnya lillahi ta'ala. Jadi nanti tolong dihitung ya semua anggota keluarga termasuk bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Ya, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Ya, kalau bagi saya keluarkan aja, lebih aman gitu kan. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk dengan kondisi sekarang nih, ya. Dalam arti begini, boleh nggak zakat fitrah dengan uang gitu? Ya, nah, mari kita lihat pandangan ulama ya terkait dengan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Yang pertama adalah jumhur ulama. Jumhur ulama ini dari kalangan ulama Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Nah, menurut Maliki, Hambali, dan Syafi'i, memang zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok yang masih mentah gitu. Maka di hadis itu Nabi menyebutkan kurma, kemudian gandum gitu. Ya, itu makan kalau kurma kan memang dia memang dimakannya kondisinya begitu, nggak perlu dimasak juga bisa dimakan ya.
Nah, kalau gandum ya itu kan bahan dasar untuk bikin adonan gandum seperti salah satunya adalah roti dan yang lain-lain gitu ya. Mungkin bubur gandum dan seterusnya. Nah, kalau di kita, nah karena makanan pokok kita itu adalah nasi gitu ya. Dan orang Indonesia ini kan sama nasi kan cintanya setengah mati gitu ya. Udah sahur belum? Belum, Tat, baru makan roti doang 7 potong. Dia belum sahur, baru makan roti sebelum makan nasi gitu ya. Padahal makan satu butir korma juga sahur. Nah, maka ketika kita makanan pokoknya adalah nasi, maka mengeluarkan zakat fitrahnya juga dengan beras. Ini pendapat dari jumhur ulama. Tapi juga perlu kita ingat loh bahwa tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu dengan beras. Itu juga kias, analogi gitu ya. Analogi, kias. Jadi mengeluarkan zakat fitrah dengan beras itu analogi. Tidak ada dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengatakan keluarkan zakat fitrah dengan beras ya, karena orang Arab makanannya juga bukan beras. Kalau saya waktu pernah kuliah di Timur Tengah, nasi itu bahkan snack kalau di sana. Kalau kita kan makanan pokok. Kalau mereka makanannya roti utamanya, nasi sebagai snack. Kalau kita kebaliknya, nasi sebagai makanan pokok, roti sebagai snack gitu ya. Jadi dengan nasi, dengan beras pun itu juga sebenarnya kias analogi karena makanan pokok kita adalah beras. Ya. Dan orang Indonesia kalau belum makan nasi itu seolah-olah belum makan, belum sahur, belum buka. Udah buka puasa belum? Belum, Tat, baru makan ketan doang 3 piring. Kalau ketan juga udah mirip banget sama nasi. Ya. Nah, tetapi ada satu kelompok ulama, yaitu ulama kalangan mazhab Hanafi. Yang mazhab Hanafi ini, dia mengatakan, ya, di antaranya nih Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan seterusnya, mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh ditunaikan dengan uang senilai harga makanan pokok itu. Ya. Ini kan nggak ada dalilnya. Lah emang ngeluarin beras ada dalilnya? Nggak ada juga. Ini juga analogi. Nah, ulama Hanafi itu menggunakan konsep namanya maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Tujuannya apa? Sebenarnya apa maksud dari zakat fitrah? Maka maksud dari zakat fitrah itu ada hadis Nabi, "Ughnuhum 'anis su'al fi hadzal yaum." Jadi jadikan orang-orang fakir miskin itu mereka tercukupi dari meminta-minta di hari ini, di hari Idul Fitri. Jangan sampai di hari Idul Fitri itu ada fakir miskin yang meminta-minta karena dia nggak ada makanan. Dan namanya Idul Fitri itu, Aid, itu artinya hari raya, Fitri itu berbuka. Maka haram hukumnya di hari Idul Fitri orang berpuasa. Ya, maka orang di hari itu harus punya makanan gitu. Nah, dalam konteks kita mengeluarkan zakat itu ya, justru kalau pandangan ulama Hanafiyah memberikan fakir miskin berupa harganya itu lebih mengena daripada maksud mereka tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri dibandingkan hanya sekedar membeli beras. Kadang-kadang kita kasih beras, kita beli 3 kilo, 2 kilo setengah, 40.000 gitu ya. Kita kasih ke mereka, mereka terima, karena mereka nggak punya apa-apa kecuali beras itu. Mungkin gasnya nggak ada, mungkin dan orang kita, apalagi orang Indonesia, ya kalau Lebaran itu harus pakai ketupat dan ketupat harus ada opor ayam gitu. Kalau nggak begitu kayaknya nggak sah Lebarannya gitu. Apalagi buat anak-anak kan, yang lain makan ketupat tiba-tiba dia cuma makan nasi sama sayur bayam. Itu anaknya pasti protes, Mak, kok yang lain lebaran kita kagak lebaran sendiri sih? Loh kenapa kan kita lebaran nih makan? Yang lain makan ketupat opor ayam, kita makan nasi pakai sayur bayam gitu. Dia seperti nggak lebaran. Maka bukan hanya sekedar beras gitu. Kebutuhan pokok kita, masyarakat kita ketika lebaran itu adalah ketupat sama opor ayam. Itulah makanan lebaran kita. Ya, udah menjadi olf. Ya, maka dengan menunaikan dengan uang itu lebih mengena. Nah, bagaimana solusinya bagi kita? Sebenarnya dua pendapat ini oke. Ya, artinya kalau kita sebagai panitia nih DKM Masjid Al Ihsan nih ya, terima dua-duanya, Pak, gitu. Ada yang mau ngantar pakai beras, kita terima. Ada yang mau transfer dengan uang juga kita terima. Sehingga nanti kita bisa mendistribusikan kepada para mustahik itu dengan dua. Yang pertama berasnya, yang kedua uang cashnya gitu. Kita kirim beras plus amplop gitu ya. Amplopnya itu ada uangnya di malam Idul Fitri atau di hari terakhir puasa Ramadan supaya mereka bisa belanja gitu. Nah, itu kita berikan kepada mereka supaya mereka bisa happy di hari raya Idul Fitri. Jangan sampai ketika Idul Fitri mereka punya beras tapi nggak bisa masak juga, atau bisa masak tapi yang dimasak sekedar cuman nasi sama sayur bayam aja, apa sayur kangkung aja gitu. Nanti
mereka tidak akan merasakan lebaran. Sedih loh Pak, kalau orang ketika lebaran tidak bisa menghidangkan untuk keluarganya ketupat dan opor ayam gitu ya. Maka secara makosid, ya sekali lagi secara makosid, kita tidak boleh mencela pendapat mana dan pendapat mana gitu ya. Dua-duanya menurut saya pendapatnya oke, bagus ya, dan kita bisa mengakomodir kedua-duanya. Bagi yang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras, saya lebih yakin dengan beras karena dalilnya begini-gini di jumhur ulama. Tafadhol. Kita sebagai DKM ahlan wa sahlan. Tapi ada juga Ustaz, saya mau pakai uang aja lebih praktis, apalagi sekarang harus physical distancing dan seterusnya. Jadi dia transfer aja ke rekening masjid. Boleh, insya Allah sah gitu. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Gitu ya. Oke, ini dasar-dasar jumhur ulamanya. Mungkin saya langsung skip aja. Tadi penjelasannya udah. Ya, ini dasar Hanafiyah. Oke, sekarang kita masuk ke zakat mal yang berupa emas ya. Emas dulu aja tadi ya. Emas itu ini dalilnya, Bapak Ibu, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Ini saya kasih kursor saya nih di tengah-tengah nih di sini ya. Mudah-mudahan kursor saya kelihatan di sana. Ya. Ini Nabi bersabda, "Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinar." Tidak wajib bagi kalian mengeluarkan apapun sampai kalian punya 20 dinar. Wa hala 'alaihal haul, dan sudah berlaku 1 tahun, ya 1 tahun hijriah. Artinya bahwa ini ibu-ibu khususnya yang punya simpanan emas, ya mungkin dulu waktu nikah sama suaminya dengan mahar mas kawin 3 kg emas mungkin gitu ya. Nah itu dia ibu-ibu wajib mengeluarkan zakat setiap tahun. Ingat ya ibu-ibu ya, setiap tahun. Bukan sekali. Kalau emasnya itu sudah mencapai 85 gram emas. Maka emas ibu-ibu coba ditimbang berapa. Ya. Berapa jumlahnya. Kalau sudah lebih 85 gram emas, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Misalnya sudah punya emas, biar gampang hitungnya 100 gram. Wajib zakat enggak? Pertanyaannya sudah lebih 85 gram belum dari 100 itu? Sudah, maka dia wajib. 100 gram, mengeluarkan zakatnya apakah harus bentuk emas atau bisa bentuk rupiah, Pak Ustadz? Bisa bentuk rupiah. Dirupiahkan saja dulu 100 gram kali 800.000, kan sama dengan 80 juta. Nah, tinggal dikalikan 80 juta kali 2,5%. Mungkin keluar angka sekitar 2 jutaan. Itu yang harus dikeluarkan zakatnya setiap waktu. Pak Ustadz, tapi saya pakai juga sehari-hari. Berapa gram yang dipakai sehari-hari? Seperti anting, ya, cincin, nah ini yang melekat yang hampir nggak pernah dilepas. Nah itu boleh dikecualikan. Jadi yang dipakai sehari-hari boleh dikecualikan sebatas wajar. Ya mungkin 3 gram, 5 gram itu wajar. Ya. Tapi jangan punya 100 gram kemudian yang diklaim yang dipakai 50 gram. Wah, kalau 50 gram dipakai sama ibu-ibu itu sih bukan pakai perhiasan ya, namanya itu pamer emas gitu ya. Nah zakatnya adalah 2,5% yang seperti tadi. Oke ya, itu zakat emas ya. Saya langsung ke yang berikutnya, zakat tabungan. Nah, ini Bapak-Bapak, Ibu-ibu, jamaah, dan DKM, peserta lisan, tolong dihitung berapa jumlah harta yang kita miliki. Tabungan berapa, deposito berapa, gitu ya. Mungkin kalau punya reksadana, ya, reksadananya berapa. Mungkin kalau punya sukuk, ya, sukuk berapa. Punya unit linknya nilai aset bersihnya berapa, net asset value-nya berapa. Diakumulasi, punya tabungan sekian juta, deposito sekian juta. Punya investasi di pasar modal sekian juta gitu ya, punya unit link sekian juta. Oke, setelah itu diakumulasi jadi satu, jumlahnya berapa? 200 juta umpamanya. Setelah 200 juta itu maka wajib belum mengeluarkan zakat. Sudah lewat nisab belum? Berapa nisabnya? 85 gram. Berapa 85 gram? Ya, sekitar 68 juta gitu ya. Maka kalau sudah lewat dari 68 juta, wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 200 juta kali 2,5% ya berarti 5 juta. Ustaz, gede 5 juta ya? Enggak Pak. Ada janji Nabi SAW. Mana qasad sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang. Harta itu karena sodakoh. Jadi nggak usah khawatir hartanya akan habis. Yakin kalau orang dengan banyak sodakoh, ya, banyak zakat, banyak infak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia tambahan dan hartanya tidak akan habis. Janji Nabi. Mana qasad sadaqatun min mal, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ustadz, saya bukan karyawan, saya pedagang gitu. Wajib nggak saya mengeluarkan zakat? Iya, pedagang wajib mengeluarkan zakat. Ya. Oh ya, ini buat pengurus, Pak, saya kalau waktunya udah habis tolong di stop aja ya. Kalau waktunya sudah habis. Jadi ini saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang zakat
perdagangan itu bagaimana Pak menghitung kita? Wajib nggak zakat perdagangan dikeluarkan zakatnya? Wajib. Harta perdagangan dikeluarkan zakatnya? Wajib. Ya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari harta perdagangan? Cara mengeluarkannya adalah dengan dihitung berapa aset yang diputar untuk dagang. Jadi seperti ini contoh ya. Contoh seperti Pak Haji Ahmad, dia pengusaha mebel. Maka yang dihitung untuk dikeluarkan zakatnya itu adalah berapa mebel yang dia jual di dalam tokonya itu. Adapun rukonya, kemudian mobil buat storingnya, antar jemput mebelnya, itu nggak dihitung. Tapi yang dihitung itu adalah dari harta yang dia jual itu, yaitu mebel tadi. Dia punya sekian set mebel apa segala macam, nilainya berapa gitu ya. Kalau nilai dari mebel itu sudah mencapai nisab, wajib zakat. Nisabnya berapa? Sama seperti zakat mal, yaitu 85 gram emas, sekitar 68 juta tadi gitu ya. Kalau dia aset yang dijualnya ada 100 juta, ya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, rumusnya itu ada yang ada di bawah gitu ya, ada di tengah-tengah itu. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: modal diputar, ditambah keuntungan yang didapatkan selama setahun, keuntungan bersih, ya, ditambah piutang yang mudah dicairkan, ya, piutang artinya udah ngirim barang, ya, tinggal pembayarannya aja, nunggu dan insya Allah akan ditransfer gitu ya, kemungkinan besar ditransfer 99%. Nah itu faktor penambahnya, jadi modal diputar, ditambah keuntungan, ditambah piutang yang mudah dicairkan, dikurangi hutang dan kerugian. Punya hutang nggak? Gitu kan? Boleh jadi pengurang hutang yang jatuh tempo pada waktu tersebut. Ditambah dengan kerugian. Ada kerugian nggak? Umpamanya pernah barangnya jatuh, kemudian lemarinya ada kacanya atau mejanya ada kacanya pecah, gitu kerugian. Maka dikurangi dengan kerugian yang ada. Nah, baru kemudian dikalikan jumlahnya dengan 2,5%. Jadi contohnya tadi ya, Pak Haji Ahmad, ya, pedagang mebel telah merintis usahanya sejak setahun yang lalu. Dia memiliki modal usaha sebesar 100 juta, ya, keuntungan bersih yang dia peroleh 10 juta, piutang 3 juta, dan hutang 5 juta. Maka cara menghitungnya 100 juta sebagai modal, 10 ditambah 10 juta sebagai keuntungan, tambah 3 juta piutang. Dia udah ngirim barang, orang tersebut tinggal bayar aja. Sudah ada invoice-nya, tinggal dibayar. Ya. Dikurangi dengan hutang. Ada hutang nggak? Tidak, ngomongnya gitu kan. Ada, di sini hutangnya ada. Berapa? 5 juta. Ada kerugian nggak? Nggak ada. Jadi 100 ditambah 10 ditambah 3, ya, dikurangi hutang 5 juta. Dikali 2,5%. Keluarlah angkanya yaitu 2.700.000 rupiah. Kira-kira begitu ya Bapak sekalian. Nah, kemudian zakat dari investasi aset. Investasi kan ada dua ya, ada investasi uang dan investasi aset. Ini seperti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu punya kontrakan gitu ya. Maka kalau dari punya kontrakan seperti itu, wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil kontrakannya saja. Dan sederhananya, supaya singkat ya, itu dikeluarkan zakatnya itu hanya 2,5%. Meskipun kiasnya adalah kias ke zakat pertanian. Zakat pertanian itu ketika panen baru dia mengeluarkan zakat. Zakat pertanian yang dikeluarkan 5%. Ya. Nah, orang punya kontrakan, dia ada saat panennya. Kapan? Ketika orang yang kontrak bayar kontrakan. Gitu kan. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? 2,5%. Kok nggak seperti pertanian yang 5%? Karena dia bukan pertanian. Cuma karena dia pendapatannya itu seperti pertanian, maka dia dikiaskan ke pertanian dari sisi mengeluarkannya saja, gitu ya. Dan nisabnya nisab pertanian, dalam arti kalau zakat mal kan tadi nisabnya 85 gram emas, kalau pertanian enggak, nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 524 kg beras, gitu ya. Atau sekitar 5,5 juta kira-kira sekarang, ya, atau 6 juta lah kalau dengan harga beras yang sudah naik, gitu ya. Maka kalau punya kontrakan yang kontrakannya itu setiap tahun kita terima lebih dari 6 juta, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Punya kontrakan, punya gudang, punya apa yang sifatnya aset yang disewakan, ya, termasuk kendaraan yang disewakan, maka dihitung keuntungan bersihnya selama setahun, maka kemudian dikeluarkan zakatnya dari hasilnya saja. Ya. Bukan dari kontrakannya, bukan dari mobilnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke zakat penghasilan, zakat profesi, Bapak Ibu. Ini juga menjadi diskusi panjang. Sebagian menolak zakat penghasilan karena ada yang mengatakan tidak ada dalilnya. Padahal dalilnya ada. Ya. Yang pertama Al-Baqarah 267 ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi hai orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah di jalan Allah
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, maka sabetum kasab. Zakat penghasilan ini bahasa Arabnya adalah zakat kasab, ya. Zakat dari kasab yang dilakukan oleh seseorang. Dan di zaman Nabi, ya, itu kasab itu hanya 3. Yang pertama adalah pertanian atau perkebunan, karena orang-orang Madinah itu punya kebun kurma. Nah, yang kedua dari peternakan, orang Madinah juga punya banyak peternakan, ya, di Hudaybiyah di mana. Yang ketiga adalah dari perdagangan. Kalau orang-orang Mekah mereka berdagang. Di zaman Nabi yang dikenal profesi itu cuma 3 itu, maka disebut oleh Nabi hanya 3 itu zakat. Ya. Padahal kalau di dalam ayat ini 267 ini itu general, maka sabtum segala yang kamu usahakan. Mau kita konsultan, mau kita dokter, pegawai negeri, pegawai swasta, apapun maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kapan mengeluarkan zakatnya? Ini Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan haknya di hari kalian memetik hasilnya. Artinya, kita menunaikan zakatnya itu adalah pada saat kita panen. Ya, panennya bagi petani pada saat panen, bagi karyawan ada tanggal-tanggalnya, ada yang 25, ada yang 27, ada yang tanggal 1 gitu ya. Kalau konsultan panennya nggak tentu, tergantung dia sudah selesai belum mengerjakan proyeknya ya. Ada konsultan untuk bangunan gitu kan, teknik sipil. Ya dia mungkin di awal hanya dibayar 10%, nanti di tengah-tengah dibayar 30% lagi, mungkin menjelang akhir dibayar 30% lagi, baru selesai dibayar semuanya. Jadi setiap dia menerima pembayaran-pembayaran itu, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5% aja, Pak. Gitu ya. Nah, jadi dasar zakat penghasilan kalau kita simpulkan, Bapak Ibu, yang pertama adalah dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran surat Al-Baqarah 267, kemudian hadis adalah hadis riwayat muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Itu Nabi menyampaikan bahwa beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Harta itulah sesuatu yang didapatkan dan dimiliki serta dikuasai. Penghasilan itu merupakan sesuatu yang didapatkan, dimiliki, dan dikuasai. Kemudian yang pertama kali menerapkan zakat penghasilan ini adalah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa beliau itu pegawai pemerintahan sudah digaji dan beliau memotong gaji pegawai itu untuk ditunaikan sebagai zakat. Kemudian yang ketiga, esensi dari kasab, Al-Baqarah 267 tadi, kasab itu adalah segala macam bentuk usaha. Termasuk di dalamnya adalah perdagangan, pertanian, peternakan, juga usaha-usaha yang lain, seperti jasa, konsultan, apa segala macam, itu sama. Yang keempat adalah aspek keadilan. Coba Bapak Ibu kita renungkan. Kalau zakat pertanian itu bagi seorang petani, dia wajib mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisab panennya. Nisabnya berapa? 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 524 kg beras. Nah, contoh, ada seorang petani, dia panen 1 ton. Wajib zakat nggak? Wajib, karena sudah melewati 524 kg. 1 ton kan 1000 kilo. Kalau kita rupiahkan, 1000 kilo itu berapa rupiah? 1000 kilo dengan asumsi harga beras itu per kilogramnya adalah 10.000, maka ya dia akan mendapatkan 10 juta dari 1 ton hasil padi yang dia panen itu. 10 juta. Dia panen berapa waktu? 4 bulan loh, paling cepat. Seorang petani 4 bulan, dia panen 1 ton, yang dirupiahkan berarti dia mendapatkan 10 juta. Kalau dengan asumsi harga per kilonya 10.000 rupiah. 10 juta itu tadi 4 bulan. Kalau kita rata-rata berarti penghasilan dia selama 4 bulan 10 juta, berarti per bulan itu kira-kira 2,5 juta penghasilannya. Dia wajib mengeluarkan zakat itu 5%. Nah, zakat pertanian itu 5%. Nah, sekarang ada dia profesional, dia manajer, gajinya 30 juta umpamanya, ya. Punya fasilitas mobil, punya belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain segala macam. Terus ketika disuruh mengeluarkan zakat penghasilan, wah nggak ada dalilnya Ustaz, saya nggak ngeluarin zakat. Berarti Islam agama yang tidak adil kalau begitu. Ya, terhadap petani yang hidupnya susah, 4 bulan baru panen cuma dapatnya 10 juta, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 5%, sementara profesional dia punya penghasilan 30 juta per bulan gitu kan, cuma duduk-duduk doang di kantor, ya memang tanggung jawabnya besar kalau manajer gitu ya. Tapi dia kemudian tidak mengeluarkan zakat hanya dengan alasan tidak ada nasnya secara spesifik. Ingat bahwa nas itu tidak hanya yang tersurat, tetapi ada juga yang tersirat. Kemudian yang kelima adalah fatwa ulama, diantaranya MUI,
Fatwa nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan itu sudah tegas mengatakan wajib hukumnya. Gitu, ya. Itu fatwa MUI, Syekh Wahbah Zuhaib dalam Fiqh Islami wa Adillatuhu, pandangan Syekh Abu Zahra dan lain sebagainya. Karena secara maqasid ya, itu zakat itu adalah dari semua penghasilan kita. Bukan hanya dari perdagangan, pertanian dan peternakan, ya, tetapi juga dari segala aspek yang menghasilkan secara maqasid syar'i seperti itu. Oke. Nah, metode mengeluarkan zakat penghasilannya ya, ada dasar emas, ada dasar pertanian, ini sama saja kurang lebih. Ya, kalau saya lebih condong menggunakan dasar pertanian. Bapak Ibu, setiap kali kita panen, yaitu gajian, selama gaji kita sudah mencapai nisab, ya, yaitu nisabnya 524 kg beras, kira-kira 6 juta. Kalau take home pay-nya sudah sama dengan atau lebih dari 6 juta rupiah, ya, maka kita wajib mengeluarkan zakat penghasilan setiap bulan. Setiap kali kita menghasilkan cukup 2,5% aja. Yakin aja insya Allah berkah gitu ya. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana mungkin saya belum masukkan ke sini tentang zakat THR. Nah ada kok nih. Nah zakat THR. Ya. Nah THR ini biasanya kan kalau di Ramadan itu kita mendapatkan THR. Kalau yang pegawai biasanya ya dapat THR. Apakah THR itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kita lihat apa sih substansi THR atau bonus itu. Ya. THR atau bonus itu Bapak Ibu, kalau kita telaah dan kita teliti, dia adalah bagian dari penghasilan kita yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja di setiap menjelang Lebaran. Gitu. Jadi sekali lagi THR itu adalah penghasilan kita dan pengusaha itu biasanya ngitung dia, udah menghitung penghasilan kita itu dan berapa dan kemudian nanti dikeluarkan THR-nya kapan gitu. Dia merupakan penghasilan kita. Kenapa? Karena itu diberikan kepada kita, dikaitkan dengan kerja kita. Kalau orang gajinya 5 juta, THR-nya 5 juta. Orang gajinya 10 juta, THR-nya 10 juta. Tergantung kebijakan perusahaan ya, ada yang tapi dasarnya gaji. Ada yang sekali gaji, ada yang 2 kali gaji gitu ya. Jarang yang 2 kali gaji, bisa 1 kali gaji gitu ya. Dan juga kalau ada pekerja yang dia baru bekerja 6 bulan, dia nggak akan mendapatkan THR full. Ya, umumnya orang gajinya 10 juta gitu ya. Dia baru kerja 6 bulan, maka dia akan dapat THR, kalau THR-nya 1 kali gaji proporsional. Baru kerja 6 bulan, maka diproporsionalkan 6/12 dikali 10 juta. Sama dengan 5 juta. Gitu. Maka karena THR itu merupakan pendapatan atau penghasilan yang dikaitkan dengan pekerjaan kita, dan juga dikeluarkannya pada saat Idul Fitri, Lebaran, maka dia termasuk penghasilan, dan oleh karena itu, maka dia tetap harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisabnya. Berapa tadi nisabnya? 6 juta. Ya. Kalau sudah penghasilannya atau THR-nya, Ustaz saya dapat THR 7,5 juta, wajib zakat nggak? Wajib. Ustaz saya dapat THR 3 juta, wajib zakat nggak? Tidak. Tapi tetap dianjurkan infak sedekah. Gitu ya. Besarannya cukup 2,5% aja. Ustaz, kayak 2,5% kecil, saya mau lebih gede boleh nggak? Boleh, Pak. Gitu ya. Kalau mau lebih gede juga silakan boleh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu terkait dengan fikih zakat, yang intinya adalah bagi kita sekalian, kalau kita belum mengeluarkan zakat, maka saran saya segera dikeluarkan zakatnya, dihitung dari sekarang itu berapa, ya kemudian dikeluarkan zakatnya, dan zakat buat pembantu COVID-nya, ini terakhirnya closingnya buat masjid ya. Boleh nggak Ustadz zakat kita gunakan untuk membantu mereka yang terdampak COVID ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, pada dasarnya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama nomor 23 tahun 2020 ini, dana zakat itu boleh disalurkan untuk membantu penanganan COVID, tapi dengan syarat. Syaratnya itu sederhana. Pastikan bahwa yang menerima itu mustahik, itu aja. Ya. Untuk apapun boleh, ya. Untuk langsung memberikan uang cash ke mereka, boleh. Memberikan bahan makanan pokok, sembako, boleh. Tapi pastikan yang menerima itu mustahik. Makanya, lembaga zakat itu dia harus punya database. Kalau umpamanya DKM Al-Ihsan dia mau sebagai pendistribusi zakat, ya, penyalur pendistribusi zakat, maka pastikan punya database. Siapa orang-orang di lingkungan Permata Depok yang kira-kira mereka terdampak secara finansial, gitu ya. Seperti tadi ya, mungkin yang sering dicontohkan ojek online. Tapi ingat ya, ojek online itu hanya satu dari sekian banyak gitu ya.
Jangan kemudian kita ojek online, fokusnya ojek online semua gitu ya. Sementara yang lain-lain terdampak ya nggak kita bantu. Ya pedagang-pedagang soto, pedagang gorengan, pedagang apa segala macam yang kadang-kadang juga ini gitu ya, itu juga terdampak. Jadi data tuh mereka orang-orang yang fakir dan miskin, maka kita berikan bantuan kepada mereka itu boleh. Termasuk boleh nggak umpamanya buat APD? Ada juga pertanyaan seperti itu. Boleh Pak untuk APD, selama APD itu digunakan oleh petugas yang petugas itu menangani fakir miskin. Seperti untuk disinfektan tuh kan ada daerah yang kemudian terindikasikan merah gitu ya. Kemudian di situ disinfektan dan petugasnya kita lindungi dengan APD. APD-nya digunakan dengan dana zakat selama lingkungan yang kita disinfektan itu adalah lingkungan yang umumnya mayoritas masyarakatnya adalah fakir miskin, maka itu boleh. Apalagi dari masjid ke masjid ya, kita belikan APD untuk petugas mendisinfektan masjid ke masjid, musola ke musola, maka itu sangat boleh menggunakan dana zakat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu Pak Adi yang bisa saya sampaikan materi tentang zakat. Intinya jangan sampai kita lupa Bapak Ibu ya mengeluarkan zakat, hitung baik-baik harta kita dan yakin seyakin-yakinnya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta karena sodakoh. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khairan kasir atas penjelasannya. Alhamdulillah banyak ilmu maupun hikmah yang bisa diambil. Kemudian juga Ustadz di sini kami buka tanya jawab gitu kan seperti itu. Tapi tanya jawabnya tadi sambil Ustadz menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar dan insya Allah kami bacakan Ustadz yang masuk ataupun pertanyaan ini gitu Ustadz. Mungkin ya, langsung aja masuk ya Ustadz ya. Boleh silakan Mbak. Yang pertama Ustadz mengenai zakat dan pajak nih Ustadz. Ada dua pertanyaan yang hampir mirip gitu kan seperti itu. Jadi pertanyaannya itu yang pertama, definisi zakat itu adalah kewajiban di suatu atau zakat itu kewajiban. Dan di sisi lain ada juga pajak yang bersifat itu wajib dan memaksa juga gitu Ustadz seperti itu. Nah ini pertanyaannya bagaimana idealnya hubungan pajak dan zakat di suatu negara itu gitu. Apakah zakat diberlakukan seperti pajak, misalnya dilakukan oleh lembaga tertentu yang bersifat memaksa. Jadi intinya ada prinsip keadilan gitu, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Iya, betul, Pak. Secara konsep dasar saya setuju kalau ada pengewajiban ya terhadap masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat, kemudian dia kena sanksi. Karena memang harusnya begitu. Gitu kan. Tapi karena negara kita bukan negara yang didasarkan pada hukum syariat Islam, maka kita harus punya payung undang-undangnya. Di Indonesia setahu saya belum sampai ke situ. Kalau di Malaysia rasanya sudah ya, tapi kalau di Indonesia itu belum. Ya, kita agak ketinggalan dengan Malaysia. Kalau di Malaysia itu udah, dan di Malaysia itu dia zakat bisa menjadi pengurang pajak, Pak. Kalau zakat 2,5%, pajak 5% umpamanya, maka orang yang sudah mengeluarkan zakat di lembaga yang resmi gitu ya, maka dia pajaknya tinggal 2,5% lagi kan, seperti kalau kita kan ada PPh 21 ya, pajak penghasilan itu kan kalau nggak salah 5,5% ya. Nah itu harusnya ya kalau di Malaysia itu ya dia kalau kita sudah mengeluarkan zakat 2,5%, maka pajak penghasilannya tinggal 2,5% lagi Pak. Atau kalau 5,5% berarti tinggal 3% lagi. Ya, tapi dengan syarat tadi harus ada terintegrasi, harus ada payung hukumnya, dan ini agak rumit, agak panjang. Dulu pernah diusulkan di Indonesia, tapi belum berhasil, Pak. Di Indonesia itu baru zakat itu pengurang harta yang kena pajak. Beda ya, jadi kalau di Malaysia itu zakat pengurang pajak, kalau di Indonesia zakat pengurang harta yang kena pajak. Jadi contoh kalau saya punya 100 juta, saya keluarkan zakatnya 2,5%, maka 100 juta itu ya dikurangi 2,5%, yaitu 2,5 juta, jadi 97,5 juta, baru ini yang dikeluarkan pajaknya, sekian kali sekian persen. Tapi kalau di Malaysia umpamanya saya punya 100 juta, ya maka umpamanya di situ pajaknya adalah 3% gitu kan. Saya udah bayar zakat 2,5%, maka tinggal 0,5% yang saya keluarkan buat pajaknya gitu. Beda sekali, jauh angkanya. Tapi ya bagaimanapun kita harus syukuri di Indonesia sudah menerapkan konsep bahwa zakat itu menjadi pengurang harta yang kena pajak. Kalau di Malaysia zakat pengurang pajak gitu ya.
Kedepannya memang harusnya begitu, tapi juga jangan mematikan lembaga zakat gitu. Jadi kalau tadi betul harus ada apa namanya regulator pemerintah, mungkin apa namanya Basnas atau apa, ya silakan aja. Tetapi tadi juga perlu diingat jangan mematikan lembaga zakat yang lain ya, karena di Indonesia ini zakat itu sangat besar potensialnya dan tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja. Jadi harus koordinasi. Meskipun juga lembaga-lembaga zakat harus apa namanya kemudian terkoordinir ya dengan lembaga-lembaga yang ada sehingga terhimpun dengan baik, ya, tersalurkan dengan baik dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu Pak, konsep dasar saya setuju, tapi jangan kemudian dimonopoli oleh satu lembaga. Bagusnya memang ada satu regulator, kemudian ada pelaksana lapangan, yaitu lembaga-lembaga amil zakat. Karena kalau nanti satu regulator, seperti kita masjid, ya, kalau di Undang-Undang Zakat itu kan masjid TKM Al-Ihsan, semuanya mau mengut zakat dan mendistribusikan zakat, itu pengurus bisa dipidana, Pak. Bisa kurung 3 tahun, gitu ya. Karena kan kita tidak melakukan perbuatan yang negatif, kita justru melaksanakan perintah Allah, khudh min amwalihim shadaqatan, kok dipidana gitu ya. Jadi memang di undang-undang itu juga ada yang perlu dikritisi juga ya, karena undang-undang kan bikinan manusia juga. Jadi harusnya mengakomodir lembaga-lembaga yang memang dia amanah dan profesional dalam bisa menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat. Dan kalau ada ya masyarakat yang kemudian tetap tidak mau menunaikan zakat, dia harus kena sanksi, sebagaimana pajak gitu ya, kena sanksi. Dan seterusnya oleh pemerintah bisa dikurung penjara, bisa didenda, bisa diambil paksa hartanya, dan seterusnya. Itu konsepnya setuju sekali. Baik. Baik Ustadz, Alhamdulillah satu pertanyaan tadi sudah dijawab. Kemudian Ustadz lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz. Jika ada muslim jika ada muslim yang hartanya sudah memenuhi nisab, namun lalai menunaikan zakat, apakah itu terhitung sebagai hutang yang wajib dilunasinya ya Ustaz di tahun ke depannya seperti itu Ustaz? Ya, jadi kalau dia tahun lalu lupa menunaikan zakat, tahun ini baru ingat, maka diakumulasi Pak. Misalnya tahun lalu punya 100 juta, sekarang juga masih 100 juta, tahun lalu harusnya mengeluarkan 2,5 juta, tapi dia lupa mengeluarkan, maka dikodok dikeluarkan sekarang ini, jadi 2,5 juta tahun lalu dengan 2,5 juta tahun sekarang. Ya, insya Allah berkah Pak hartanya, dan jangan khawatir habis lagi-lagi. Kalaupun dananya tidak ada, ya contohnya kalau 100 jutanya itu bentuknya deposito yang kalau dicairkan mungkin akan kena ini segala macam, itu boleh dicicil. 2 juta dulu yang tahun ini kita tunaikan sekarang, untuk yang 2,5 juta tahun lalunya bisa kita cicil per bulan mungkin berapa, sampai nanti sebelum tahun depan dia sudah lunas, kira-kira begitu. Yang jelas tetap harus ditunaikan. Baik Ustadz, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah harta yang kita tabung khusus masa depan anak, misalnya pendidikan, termasuk komponen harta yang wajib kita keluarkan zakat malnya? Ya, selama harta itu wujudnya adalah uang atau emas, dan selama dia sudah mencapai nisabnya 85 gram, dan selama dia sudah lebih dari 1 tahun, meskipun itu untuk anak, dan seterusnya, selama dia masih milik kita, ya, masih dalam genggaman kita, masih dalam kuasa kita, maka wajib kita keluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Baik, berarti wajib ya Ustaz ya. Bentuknya tadi seperti tabungan masa depan anak juga tetap dijakatkan dengan 2,5%-nya. Iya, masih wajib. Kemudian Ustaz, selanjutnya, apakah harta dari penghasilan tadi zakat penghasilan maksudnya Ustaz, sebelumnya sudah ada zakat profesi tetap mengeluarkan zakatnya juga Ustaz? Zakat penghasilan dengan zakat profesi sama. Mungkin yang dimaksud adalah kalau sudah dikeluarkan zakat penghasilan, zakat dari malnya itu dikeluarkan atau tidak? Oh, iya. Jawabannya adalah ya. Jadi ketika saya dapat penghasilan, misalnya biar gampang 10 juta rupiah gitu ya. Maka dari 10 juta rupiah ini saya mengeluarkan zakat penghasilan saya 250.000 Pak, 2,5%-nya. Nah, kemudian dari 10 juta rupiah ini, 2 juta saya saving, saya tabung. Sisanya itu yang saya gunakan buat konsumsi keluarga, buat anak sekolah, buat kebutuhan dapur, buat apa segala macam, buat listrik apa segala macam. Nah, 2 juta yang saya tabung ini setiap bulan kan terakumulasi. Sampai dia mencapai nisabnya 68 juta gitu ya. Itu dari tabungan-tabungan saya yang uangnya sudah saya keluarkan zakatnya setiap kali saya mendapatkan penghasilan. Nah,
uang dari tabungan saya yang sudah mencapai nisabnya, meskipun ketika saya dapat itu saya sudah mengeluarkan zakatnya, dia tetap kena zakat, Pak. Karena berbeda. Yang tabungan saya namanya zakat mal, yang pendapatan saya itu namanya zakat penghasilan. Jadi dua-duanya kena, Pak. Jadi yang penghasilan kita kena 2,5% ya sebagai pembersih dari namanya kita bekerja, Pak. Kadang-kadang kan di kantor itu kita kan tidak hanya full 8 jam itu kerja. Kadang-kadang kan kita juga ada nelpon keluarga, kadang-kadang kita juga ada searching berita, kadang-kadang kita juga mungkin tilawah Quran di waktu kerja gitu ya. Nah, untuk membersihkan itu, keluarkan zakat penghasilannya, sementara yang zakat mal itu adalah untuk membersihkan harta kita secara generally, secara keseluruhannya. Sehingga betul-betul kalau kita mengeluarkan dua-duanya, Pak, pertama kita gugur kewajiban, yang kedua bersih diri kita, dan yang ketiga bersih harta kita. Dan insya Allah yang keempat pasti berkah. Baik, Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya jadi mengenai tabungan dari harta warisan, Ustadz. Ya. Jadi beliau ini punya tabungan dari harta warisan. Jadi tahun sebelumnya sampai nisabnya, tapi di tahun keduanya itu tidak sampai nisabnya gitu. Apakah itu wajib tetap dikeluarkan, Ustaz? Iya, kalau tahun lalu capai nisab, tahun lalu wajib zakat, Pak. Tapi kalau tahun ini tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat. Tetapi tetap dianjurkan infak sodakoh. Ya, kadang-kadang kan begini, Pak. Ada orang yang muzaki, ada yang mustahik. Tapi ada yang orang in between gitu, Pak. Di tengah-tengah dia. Kalau sekarang kan tadi ya, nisabnya kan 85 gram itu kan 68 juta, tinggi gitu ya. Kalau tahun-tahun dulu kan cuma 50 juta gitu ya. Ini sekarang 80 juta karena harga emasnya naik sekali, luar biasa nih naiknya gitu kan, berapa tahun terakhir ini gitu ya. Nah, tapi dia mungkin tabungannya 50 juta gitu. Dibilang mustahik juga enggak karena dia masih punya saving, dibilang muzaki belum karena belum 68 juta gitu ya. Nah, orang yang seperti ini ya, dia tidak wajib zakat tapi sangat dianjurkan infak sedekah gitu ya. Jadi jangan juga karena wah saya aman dong saat nggak ngeluarin zakat. Iya memang nggak wajib, tapi dia dianjurkan infak sodakoh gitu ya, karena apalagi di zaman kondisi sekarang yang orang butuh uluran tangan kita, dan lagi-lagi insya Allah hartanya akan semakin berkah. Baik Ustaz, lanjut ya Ustaz ya. Fadol. Ini Ustaz, apa namanya itu, ini mungkin dari panitia masjid nih Ustaz, apa yang ditanyakan Ustaz. Jadi ukuran tadi kan Ustadz menyampaikan 2,5 kilogram ya Ustadz ya, terhadap ternyata setelah dikonversi ke liter itu tidak sampai 3,5 liter. Maka untuk pertimbangan kemaslahatan DKM Al-Ihsan membukanya dengan 2,7 kilogram Ustadz. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi itu tergantung kesepakatan di masjid aja. Karena tadi ya memang perhitungan umum di masyarakat kita itu ya, saya juga belum ngecek nih 2,5 kilogram atau 3,5 liter itu sumber rujukan awalnya kemana gitu ya. Meskipun itu juga belum tentu salah karena saya pernah juga mengutip dari salah satu kitab itu, satu sok itu ada yang menghitung cuma 2,176 kilogram, nggak sampai 2,5 kilo. Jadi ini memang berbeda-beda. Jadi gini, ini kan dasarnya satu sok. Sok itu kan ukuran yang di Arab. Sementara soknya Mekah, soknya Madinah, soknya Yaman, soknya Syam itu berbeda-beda gitu, Pak. Sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan seperti tadi. Nah, saya ketemu teman yang tadi dia kuliah di Timur Tengah, kemudian dia lama di Madinah, ketemu dengan syekh-syekh di Madinah, dan kemudian dikatakan bahwa satu sok itu sama dengan 4 mud, dan satu mud itu adalah satu gantang gitu, yang kalau ditimbang itu angkanya itu ternyata tidak 2,5 kilogram, tapi lebih, yaitu hampir 3 kilogram gitu ya. Jadi ini kan ada ijtihadi. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan gitu ya, kenapa Masjid Al-Ihsan memilih 2,7 kilogram? Ya, dasarnya ini tadi gitu kan, ada perhitungan ini kita ngambil lebih aman, lebih baik lebih Bu daripada kurang, tidak masalah. Jadi DKM boleh memilih ya mau 2,5 kilogram, mau 2,7, mau 3 kilogram ya. Itu boleh saja Pak. Yang penting tadi ya, kita ini 2,7 dasarnya perhitungan mana nih gitu ya. Menurut siapa gitu ya. Kalau yang umum memang di Syekh Wahbah Zuhaili itu ya, di Fikih Islam wa Adilatuhu itu satu sok itu adalah 4 mud, dan satu mud itu sama dengan satu mud itu 6,25 kilo, 6,25 gram ya, kali 4, pas 2,5 kilogram.
Tapi ada juga yang menghitung 6,75 ya, 675 kalau dikali 4 itu sama dengan 2,7. Jadi mungkin tadi ngambil yang di Wahbah Zuhaili ya, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, itu bahwa 1 sok itu zakat fitrah itu terdiri dari 4 mud, yang 1 mud itu beratnya 675 gram, yang kalau dikali 4 berarti dia 2,7 kilogram. Jadi itu dasarnya menurut saya itu boleh absah dan mungkin lebih ihtiyat, hati-hati. Tinggal bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat, juga mungkin dikasih opsional. Kalau ada masyarakat yang ngeyel, kekeh, saya maunya 2,5 kilogram, terima aja Pak. Artinya kalau itu sebagai antisipasi di DKM, daripada kurang mendingan lebih, tapi kalau ada yang kekeh gitu ya, dengan 2,5 kilogram karena udah turun-temurun dia dari dulu begitu, ya nggak apa-apa, terima saja. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, tadi pertanyaan kan asuransi pendidikan di Jakati. Nah ini ada pertanyaan kembali, apakah tabungan BPJS Ketenagakerjaan juga di Jakati Ustaz? Ya, tabungan BPJS Ketenagakerjaan Pak, itu adalah harta kita, tetapi tidak dalam kuasa kita Pak. Artinya, karena dia tidak dalam kuasa kita, maka kita belum wajib mengeluarkan zakat atas tabungan BPJS Ketenagakerjaan kita, kecuali nanti pada saat kita mengambil menerima. Nah, pada saat kita mengambil menerima, Pak, itu menjadi milik kita. Baru kita keluarkan zakatnya langsung 2,5%. Itu pun, Pak, perlu Bapak-Bapak ingat ya, BPJS Ketenagakerjaan itu menginvestasikan dananya tidak syariah. Jadi harta pengembangan yang muncul di dalam daftar, kan kita setiap bulan diiur oleh perusahaan kan. Ada yang perusahaan 100% mengiur, ada perusahaan sekian persennya adalah karyawannya dipotong gajinya. Ya, terlepas daripada itu, ketika dana itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, dana itu diinvestasikan, dikembangkan. Tapi pengembangannya belum sesuai dengan syariah. Jadi Bapak-bapak kalau mau aman supaya tidak makan riba, ya, jadi dana BPJS Ketenagakerjaan itu dipisahkan dulu uang ribanya. Caranya bagaimana? Dengan 2 metode. Dihitung rata-rata hasil pengembangan setiap tahun berapa? Anggaplah 10% gitu ya. Jadi kalau nerima 100 juta, anggaplah yang 10 jutanya itu uang riba. Atau kalau mau lebih aman lagi, tanya ke bagian HRD di kantor kita. Mbak HRD atau Pak HRD, saya boleh tanya nggak? Biasanya kan dia punya tabel tuh di Excel. Berapa uang yang perusahaan storkan atas nama saya ke BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Nanti dia akan lihat, oh angkanya sekian Pak. Berarti dari yang kita terima, ya, yang kita akui betul-betul halalan thayyiban, yang disetor oleh perusahaan aja. Sisanya kita anggap uang riba. Terus apakah uang riba itu kita buang? Enggak. Uang riba itu Pak, uang pengembangan itu kan belum tentu seluruhnya juga riba. Itu masih boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Contoh Masjid Al-Ihsan itu mau membebaskan tanah di depan Masjid Al-Ihsan yang kemarin cukup lebar itu umpamanya ya. Mudah-mudahan bisa terrealisir. Nah, itu boleh untuk membeli tanah itu. Ya, untuk fasilitas masjid. Nah, itu boleh, itu ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bunyinya itu adalah fatwa nomor 123 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Salah satunya adalah dana dari hasil investasi yang tadi seperti ada unsur ribanya segala macam. Itu boleh untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, rumah ibadah dengan segala perangkatnya, bantuan masjid, fakir miskin, beasiswa, semuanya boleh. Yang tidak boleh itu diakui untuk kepentingan kita sendiri, gitu kan. Nah, itu dana itu bisa dimanfaatkan. Jadi masjid juga boleh menghimbau kepada masyarakat siap juga menyalurkan dana yang non halalnya, gitu ya. Non halal tadi bukan non halal habis korupsi ya, tapi non halal dari tadi hasil investasi yang memang menjadi satu kewajiban. Karena kan BPJS itu kan kewajiban, Pak. Kita nggak bisa menolak, ya kan. Nah, tapi kan BPJS-nya belum sesuai dengan syariah, meskipun udah berkali-kali pengen disyariahkan, tapi belum berhasil, ya. Nah, dana itu boleh Pak untuk membebaskan tanah dekat masjid untuk perluasan masjid gitu ya, itu sangat boleh. Dan itu ada fatwanya, yaitu fatwa DSN MUI nomor 123. Judul fatwanya penggunaan dana TBDSP, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nanti bisa di-download itu fatwa DSN MUI nomor 123. Jadi kira-kira begitu. Jadi untuk BPJS tetap dikeluarkan zakatnya kalau kita sudah menarik. Kalau kita belum, karena uang itu belum dalam kuasa kita, Pak. Kita nggak wajib untuk mengeluarkan zakat yang tidak dalam genggaman kita. Termasuk Bapak Ibu yang sudah membayar haji ke BPKH, ke pemerintah. Ya. Dana haji itu hanya dikeluarkan zakatnya sekali aja, Pak. Pada saat kita mau
mau membayarnya itu. Itu pun kalau uang yang kita punya belum mencapai nisab, punya gini, saya punya uang 100 juta. Ya, terus mau saya bayarkan haji 30 juta gitu ya. Kalau 100 jutanya itu sudah saya keluarkan zakatnya sekali 2,5%, maka saya bayarkan haji di BPK di Kementerian Agama itu tidak wajib saya zakati lagi. Kenapa? Sudah saya zakati. Tapi kalau di situ belum saya zakati, dia sudah lanjut saya setor, baru wajib saya zakati. Tapi zakatnya pun hanya sekali saja, ketika dia masih di dalam kuasa kita. Begitu sudah masuk ke pemerintah, dikelola BPKH, udah bukan kuasa kita lagi. Kita nggak bisa seenaknya ngambil memakai uang itu kan. Ini artinya bahwa dia milik kita, tapi tidak menjadi kepemilikan sempurna. Maka dia tidak wajib dizakati lagi setelah kita setorkan ke pemerintah. Hanya sekali saja. Karena kan kalau kita nunggunya 20 tahun nih, masa tiap tahun harus dizakati? Enggak. Hanya sekali saja zakatnya. Karena hanya sekali itu yang ada di kuasa kita, setelah masuk ke BPKH, dia tidak menjadi kuasa kita lagi. Baik, Ustaz. Berarti disimpulkan tadi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kalau misalkan sudah kita ambil dan sudah berada di tangan kita, baru kita zakati ya, Ustaz, seperti itu. Betul, seperti itu. Ustaz, ini pertanyaan sebenarnya dua, tapi bisa dijadikan satu sih, Ustaz, sebenarnya. Jadi mengenai zakat fitrah maupun zakat mal itu boleh nggak ke saudara sendiri? Iya, jadi prinsip dasar dalam zakat itu semakin jauh semakin baik. Kalau prinsip dasar sodakoh, semakin dekat semakin baik. Oke ya, jadi artinya apa? Kalau mengeluarkan zakat, Pak, itu sebisa mungkin jangan yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Sebisa mungkin. Kenapa, Pak? Kasihan orang fakir miskin yang kerabatnya miskin semua. Coba bayangkan, kalau setiap orang kaya, dia mengeluarkan zakat hanya kepada kerabatnya aja. Bagaimana dengan orang miskin yang semua kerabatnya juga miskin? Siapa yang mau ngasih dia, Pak? Ya, bukan berarti nggak boleh, boleh. Ya, tetapi ini prinsip dasarnya lebih baik, gitu ya. Karena nanti kalau konsep ini menjadi mengeneral ke seluruh masyarakat, berbahaya. Berbahaya dari sisi tadi, kasihan orang miskin yang kerabatnya miskin semua. Ya, makanya kalau mau ngasih ke kerabat, sebagian kecil aja lah. Nah, kalau ini maksimal sepertiga lah. Karena punya zakat 1 juta gitu kan. Mau ngasih ke kerabat 300.000 aja, Mbak. Yang 700.000-nya lewat lembaga aja atau ke fakir miskin yang agak jauh. Supaya juga menjaga keikhlasan kita, supaya fakir miskin yang lain dapat manfaatnya juga. Bukan berarti nggak boleh ya, Pak. Terus yang kedua juga kadang-kadang kita sama kerabat itu nggak objektif. Artinya pastikan dulu bahwa kerabat kita itu adalah mustahik. Apakah dia fakir, apakah dia miskin, apa dia ghorimin, apa dia fisabilillah gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa hukumnya itu boleh, ya, tapi dengan kepada yang menjadi tanggungan kita nggak boleh ya Pak, kepada orang tua, kepada anak gitu ya. Itu jadi tanggungan kita itu tidak boleh ya, karena itu kewajiban sifatnya. Tapi kepada yang tadi kerabat ya, itu baiknya memang dari sodakoh. Kalau sodakoh anjurannya kerabat keluarga dulu. Ya, jadi kalau sodakoh kebalik, kalau zakat semakin jauh semakin baik, kalau sodakoh semakin dekat semakin baik. Karena dalam Al-Quran juga begitu. Ya, selalu infak itu selalu dikaitkan wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama. Kalau dawil kurba dulu memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Kerabat keluarga dulu. Baru anak yatim dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, utamakan yang jauh. Meskipun bukan berarti tidak boleh kepada kerabat yang dekat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz, tercerahkan dengan itu tadi jawaban Ustaz mengenai zakat fitrah maupun mal kepada saudara sendiri gitu seperti itu. Kemudian Ustaz, masih ada pertanyaan nih Ustaz, dua lagi Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama itu apakah rumah dan kendaraan wajib dikeluarkan zakat malnya? Ya, kemudian jadi pertanyaan masih nyambung ini pertanyaannya dari satu penanya tadi, apakah zakat mal itu boleh dibayarkan dengan cara diangsur per bulan? Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak. Yang pertama adalah rumah itu wajib dizakati atau tidak. Prinsip dasarnya ya, sesuatu yang kita tempati tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Prinsip dasar ya Pak. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita membeli rumah, harta sebelum kita beli rumah itu harus dizakati. Contoh umpamanya saya punya uang 1 miliar umpamanya. Ya, kemudian saya membeli rumah harganya 500 juta. Kalau uang 1 miliar sudah saya keluarkan zakatnya 2,5%, yaitu 25 juta rupiah, Pak,
Maka ketika saya beli rumah 500 juta, rumah yang saya beli nggak wajib zakat. Kenapa? Karena uang untuk membelinya sudah saya keluarkan zakatnya. Tapi kalau umpamanya saya beli rumah, kemudian baru saya menghitung zakat dari uang yang saya punya 1 miliar, beli rumah 500 juta, sisanya 500 ini yang saya keluarkan zakatnya. Yang 500 saya belikan rumah belum saya keluarkan zakatnya, maka yang 500 juta saya belikan rumah itu, Pak, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% juga. Karena harta yang kita gunakan untuk membeli itu belum kita keluarkan zakatnya. Nah, sekarang kan muncul permasalahan lain dari pertanyaan itu. Ustaz, kita beli rumahnya nyicil. Ya, tapi kan pertama nyicil kan ada DP-nya. Waktu kita DP, itu sudah dikeluarkan zakatnya belum dari akumulasi harta kita? Sudah, maka DP-nya nggak usah, kan bisa dikurangi jadi DP. Terus cicilannya, ya, itu kita kurangi zakatnya dulu nggak ketika kita dapat penghasilan dari kantor. Kalau kita dapat penghasilan dari kantor 10 juta rupiah, langsung keluarkan zakatnya 2,5%, baru kemudian digunakan buat nyicil. Maka rumah itu sudah aman, tidak perlu dikeluarkan zakatnya, Pak. Tapi kalau ketika beli rumah itu DP-nya belum dikeluarkan zakatnya, kemudian dari penghasilan kita juga belum kita keluarkan zakatnya, maka rumah itu 500 juta rupiah harus kita keluarkan zakatnya 500 kali 2,5%, itu sama dengan 12.500.000 rupiah. Nyambung ke pertanyaan kedua, jumlahnya gede Ustadz, iya. Boleh dicicil nggak? Boleh, Pak. Jadi zakat itu boleh diangsur sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi tadi kita kan pegawai umpamanya yang ditakar sudah penghasilan dan pendapatannya, maka kita mengangsur setiap bulan aja lah kita cicil sekian, yang penting nanti dia lunas. Tapi juga nyicilnya jangan terlalu rendah banget ya, 2.500 perak setiap bulan, terlalu kecil sekali. Jadi nyicilnya juga nyicil yang kira-kira signifikan lah untuk bisa terlunasi 12,5 juta rupiah. Itu semakin cepat kita melunasinya, maka dia semakin baik. Dihitungnya dari harga kita beli rumahnya, Pak. Bukan, jangan dari harga rumah harga sekarang ya. Karena nanti akan mahal sekali. Dulu beli rumahnya berapa? 500 juta. Mungkin sekarang kalau di komplek Permata Depok itu mungkin udah berapa M gitu ya. Nah, jadi dulu belinya berapa? Nah, dari harga beli dulu itu aja, Pak, ngitungnya. Ya, kalau mau dilebihkan dikit, bagus. Ya, karena kan kita menghitungnya dari sejak dulu kita beli harga awalnya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang masuk juga Ustadz. Apakah dalam hukum Islam korporasi itu kena zakat juga Ustadz? Ya, jadi perusahaan itu, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama adalah zakat itu, yang mengeluarkan zakat itu adalah syakhsiyah, hakikiyah, yaitu pribadi kita sebagai seorang insan. Ini yang wajib zakatnya. Itu udah sepakat oleh ulama kalau mereka mencapai nisab dan sudah mencapai haul ya. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya syakhsiyah i'tibariyah. Syakhsiyah i'tibariyah itu adalah dia dianggap sebagai personal padahal dia bukan personal seperti perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan ini kadang-kadang memang begini, Pak. Satu perusahaan itu kadang-kadang pemegang sahamnya itu banyak, apalagi seperti perusahaan yang sudah go public. Itu kan pemegang sahamnya bisa jutaan orang gitu ya. Bisa ratusan ribu orang gitu ya, mungkin nggak sampai jutaan lah, bisa ribuan orang gitu ya. Nah, itu dia ya, kalau dalam perusahaan yang sifatnya go public seperti itu, Pak, maka dia harusnya sikapnya itu seperti syakhsiyah i'tibariyah. Karena kalau kita mengumumkan kepada seluruh pemegang sahamnya itu hendaknya mengeluarkan zakat masing-masing, repot, Pak. Maka sebaiknya kalau perusahaan yang seperti itu, maka dia menghitung langsung zakatnya gitu ya. Perusahaan ini aset diputarnya, ekuitasnya kalau nggak salah bahasa akuntingnya, karena saya bukan akunting, jadi ekuitasnya itu berapa ya, dana diputar, modal diputarnya itu berapa gitu ya, tidak termasuk aset gedungnya, tidak termasuk aset-aset komputer apa segala macam, tapi modal diputarnya itu berapa gitu ya, sudah 1 M gitu. Nah, keuntungannya berapa? Keuntungannya 200 juta gitu. Ya, hutang punya nggak? Udah punya apa segala macam, kerugian ada nggak? Ada. Di total bersihnya 1,1 miliar. Maka dari 1,1 miliar itu perusahaan mengeluarkan zakat. Ya. Sebenarnya perusahaan mengeluarkan zakat ini adalah zakat ini kewajiban atas individu-individu yang punya zakat, yang punya modal tadi, Pak. Sebenarnya substansinya di situ. Ya, maka kalau ada individu pemilik perusahaan yang non-muslim, maka dia tidak kena wajib zakat. Ya, jadi yang non-muslim dikeluarkan dulu. Oke. Nah, kemudian dari 1,1 M tadi bersih 1 M gitu ya. Nah, dari 1 M tadi bersih, yang non-muslim sudah dikeluarkan dan seterusnya,
maka tinggal yang muslim saja, maka itu baru dikeluarkan zakatnya 1 miliar. Sudah mencapai nisab belum? Sudah, nisabnya kan 85 gram, cuma 68 juta gitu ya. Berapa zakatnya? 2,5%. Berarti 1 M kali 2,5% adalah 25 juta rupiah sebagai zakat perusahaan, yang sebenarnya zakat perusahaan ini adalah representatif dari zakat individu-individu yang punya saham di perusahaan tersebut. Jadi supaya mudah dan gampang, maka perusahaannya yang mengeluarkan zakat nanti dimasukkan dalam laporan keuangan sehingga selesai beres, Pak. Tapi kalau satu-satu setiap pemegang saham kita himbau dan mengingatkan, bisa jadi banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Sama satu lagi Pak, saya sekaligus ingin mengingatkan, Bapak-Bapak yang punya tabungan di bank, termasuk bank syariah itu sudah mengeluarkan zakatnya 2,5%, tapi itu dari bagi hasilnya aja, Pak. Jadi kalau saya punya uang 10 juta, dapat bagi hasil sekian ratus ribu gitu ya, sekian ratus ribu yang saya terima itu sudah dipotong zakat, tapi dari pokok uang saya yang 100 juta itu belum dikeluarkan zakatnya. Maka Bapak-Bapak yang 10 juta tadi ya, maka Bapak-Bapak kalau umpamanya punya tabungan juga di bank syariah dan sudah ada centang dulu waktu buka rekening itu adalah dipotong zakat 2,5%, itu baru dipotong zakat dari bagi hasilnya aja, Pak. Jadi pokoknya tetap harus Bapak-Bapak hitung. Ini kadang-kadang suka lupa di sini. Saya tadi sekaligus saya juga ingat, maka saya ingatkan sekalian. Kira-kira begitu, Pak Adi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah dijawab sama Ustadz. Cuma ada satu nih baru masuk banget dan bukan terkait zakat sebenarnya saya, tapi mungkin ini pertanyaannya memang butuh dijawab sama Ustadz gitu. Maka saya mohon maaf dibacakan di luar yang tadi ya Ustadz ya. Oh ya, silakan. Jadi ini Ustadz pertanyaannya. Jadi beliau itu menanyakan bahwa selama ini beliau mungkin sakit ya Ustadz ya, harus minum obat 4 jam sekali dan sudah berlangsung selama 3 kali Ramadan gitu kan. Nah mungkin di hari keempatnya beliau sudah bisa puasa nih Ustadz. Apakah 3 Ramadan yang kemarin yang tidak berpuasa itu harus tetap dibayar fidyahnya dan puasa Ramadannya harus diganti juga Ustadz? Iya, jadi gitu ya. Jadi 3 tahun dulu diagnosanya gimana tuh? Bukan, jadi beliau itu sakit dan harus minum obatnya itu 4 jam sekali. Iya. Dan selama 3 kali Ramadan. Nah, dan di di Ramadan yang keempat beliau sudah bisa berpuasa seperti biasa gitu kan. Nah, itu apakah yang 3 kemarinnya itu harus diganti fidyahnya dan kemudian juga harus dibayar puasanya? Iya, jadi kalau fidyah itu, Pak, itu diperuntukkan bagi orang yang sakitnya itu menahun dan sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Gitu. Jadi orang yang sakitnya menahun dan sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti yang sudah terlalu sepuh gitu ya, atau yang sudah permanen sakitnya dan kemungkinan sembuhnya sangat-sangat kecil gitu ya. Dan memang kalau puasa dia nggak kuat, akan tambah sakit. Maka orang yang seperti itu dia cukup membayar fidyah dengan membayar 1 kali tidak berpuasa, memberikan 1 mud ya kepada fakir miskin 675 gram tadi, atau memberikan 1 kali makan sempurna nasi dan lauk pauknya kepada setiap fakir miskin. Nah, adapun kalau yang sakitnya itu sembuh ya, sakitnya itu sifatnya sementara. Ya, cuma memang sementara itu kebanyakan pembahasan mazhab fikih itu adalah sementara yang dia nanti ba'da Ramadan ini dia akan sembuh gitu. Nah, artinya tidak sampai bertahun-tahun. Sementara kalau tadi pertanyaannya itu adalah sampai sudah 3 tahun ya, 3 Ramadan tidak menjalankan puasa, baru Ramadan sekarang ini menjalankan puasa. Tentu kalau nanti harus mengkodok, itu mengkodoknya 3 bulan ini sangat berat sekali gitu ya. Nah, kalau saya ini wallahu a'lam bishawab, tapi nanti tolong juga dicek kepada ustadz-ustadz yang lain, Pak. Kalau saya 3 bulan yang lalu 3 tahun yang lalu Bapak tidak berpuasa karena sakit ya, itu wajib dibayar fidyahnya. Berarti 1 hari umpamanya anggaplah ya, kalau 1 fidyah 1 kali makan itu 25.000. 25.000 dikali 30 600 berapa tuh? Ya sekian, jadi dikalikan aja dikali 3 tahun gitu ya, Pak. Jadi 200, coba kita hitung aja lah biar gampang. Jadi 25.000 ya dikali 90 hari ya, anggapnya gitu. Itu 2.250.000. Cukup besar ya, Pak. Insyaallah. Ya, 2.250.000 rupiah. Jadi itu ditunaikan fidyahnya, Pak. Adapun mengkodok puasanya, karena tadi ya kodok puasa itu
sebenarnya wajib dilakukan bagi orang yang sakit dan sakitnya tidak permanen. Artinya dia bisa sembuh. Cuma Bapak ini kan 3 tahun dan mengkodok 3 bulan itu bukan perkara yang ringan. Jadi saran saya, yang paling penting adalah bayar fidyahnya, Rp2.250.000. Ya, atau kalau sudah dibayar 3 tahun yang lalu, alhamdulillah, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Bapak nanti setelah usai Ramadan tahun ini, kalau diberikan kesehatan, puasa aja semampunya. Ya, puasa semampunya. Ya. Artinya semampunya berapa hari, ya itu aja yang ditunaikan, diniatkan untuk mengkodok semampunya. Tidak harus sampai 90 hari. Ya, 90 hari ini berat sekali gitu ya. Semampunya aja gitu ya. Karena begini Pak, konsep dasar fidyah itu hanya bagi sakit yang sakitnya menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sementara Bapak sembuh. Cuma kesembuhan Bapak atau Ibu tadi yang bertanya ini kan setelah 4 tahun dia baru sembuh gitu. Sementara 3 Ramadan yang lalu dia tidak berpuasa karena tidak sanggup menjalankan ibadah saum karena setiap 4 jam harus minum obat. Jadi dia ada di antara orang yang wajib kodok dengan yang tidak wajib kodok gitu. Jadi dia di antara keduanya. Maka dengan membayar fidyah itu udah aman, satu udah dipegang. Tinggal yang keduanya adalah nanti ibadah Ramadan tidak harus mengkodok semua yang itu karena 90 hari itu sangat berat sekali, tapi mungkin semampunya aja berapa hari, mungkin ditargetkan 1 bulan, mungkin 3 hari atau 4 hari berpuasa gitu ya, untuk diniatkan untuk mengkodok itu. Kalaupun nanti sudah dianggap lunas sama Allah, itu kan bisa juga dihitung oleh Allah sebagai puasa sunnah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin gambaran saya seperti itu, tapi nanti coba silakan juga tanyakan kepada yang ahli ilmu fikihnya gitu ya. Karena dalam Islam itu sebenarnya tidak ada konsep untuk menyulitkan ya. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan. Ya, jadi mudahkannya udah membayar fidyahnya saja, tapi untuk jaga-jaganya saja Pak, itu puasa kodok semampunya aja. Ya, mungkin sebulan mampunya 3 kali, ya udah 3 kali aja diniatkan kodok gitu ya. Kalau nanti sama Allah sudah dianggap lunas, itu insya Allah jadi puasa sunnah, dan pahala Bapak atau Ibu yang sakit tadi insya Allah akan berlipat ganda dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, alhamdulillah jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya, juga kemudian kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu semuanya yang sudah ikut bersama di kajian pada pagi ini. Mungkin Ustadz minta ditutup dengan doa Ustadz buat keberkahan di pertemuan pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, doa orang yang shaimin itu diijabah oleh Allah buat kebaikan kita, ya, kebaikan keluarga kita, keistiqomahan kita, ya, kebaikan masyarakat kita, dan juga kebaikan bangsa dan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah.